Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Tapi anehnya, justru di negeri ini kita bisa melihat berbagai tanda akhir zaman muncul satu persatu. Bukan mitos, bukan fiksi, tapi fakta yang disebut langsung dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam video ini, kita akan bahas 7 tanda akhir zaman yang sudah nyata terjadi di Indonesia. Simak sampai akhir, mungkin ini akan jadi peringatan untuk kita semua. Sebelum dilanjut, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Merajalelanya maksiat di tempat umum. Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya, di mana zina dan kemaksiatan dilakukan terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zina bukan hanya dilakukan, tapi dipertontonkan. Konten mesum, hubungan di luar nikah, pacaran bebas, bahkan LGBT mulai dimaklumi. Dan itu semua viral di media sosial Indonesia. Fenomena ini bukan sekedar masalah moral, tapi tanda nyata akhir zaman. Ilmu ditinggalkan, ulama dicaci. Akan diambil ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hadis riwayat Bukhari. Banyak ulama besar wafat satu demi satu. Sementara itu, orang yang tidak punya ilmu tampil menjadi panutan. Lebih parah lagi, ustadz dilecehkan, dijadikan bahan candaan atau hinaan. Padahal mereka yang seharusnya kita hormati. Ini bukan hanya hilangnya ilmu, tapi hilangnya keberkahan ilmu. Banyak masjid tapi kosong. Masjid terus dibangun megah, tapi jamaahnya saf subuh cuma satu baris, bahkan kadang kosong. Akan datang suatu masa di mana masjid ramai secara fisik, tapi kosong dari hidayah. Hadis riwayat Bukhari. Kita sibuk memperindah bangunan, tapi melupakan fungsi utamanya, tempat sujud. Riba merajalela dan dianggap halal. Akan datang suatu zaman, setiap orang akan terkena riba. Jika tidak langsung, maka melalui debu-debunya. Hadis riwayat Abu Daud. Hari ini, praktik riba merajalela di Indonesia. Kredit, pinjaman online, leasing, bahkan bisnis yang terlihat islami pun tak lepas dari sistem ribawi. Parahnya, banyak orang tahu tapi tetap menganggap biasa. Munculnya ulama palsu dan pendakwah viral. Di media sosial, yang paling didengar justru bukan yang berilmu, tapi yang viral. Ulama yang menyampaikan kebenaran dijauhi, sementara influencer agama yang ringan dan lucu justru jadi idola. Di akhir zaman akan muncul dai-dai yang menyeru ke pintu neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fenomena ini sangat terasa di Indonesia. Agama dijadikan konten dan hiburan, bukan petunjuk hidup. Banyaknya bencana dan musibah alam. Indonesia mengalami banjir, gempa, longsor, letusan gunung, hingga cuaca ekstrim hampir tiap tahun. Allah berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Bencana bukan sekedar gejala alam, tapi peringatan keras dari Allah atas perbuatan manusia. Sayangnya, kita cepat lupa dan tak kembali kepadanya. Hilangnya malu di kalangan umat. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Hari ini, aurat diumbar, akhlak ditinggalkan. Bahkan yang maksiat malah bangga dan viral. Malu bukan lagi norma, tapi dianggap kuno. Inilah tanda akhir zaman yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kabarkan. Dan kita sedang hidup di tengah-tengahnya. Pergaulan bebas dan normalisasi seks bebas. Di kalangan remaja Indonesia, seks bebas semakin marak dan dianggap wajar. Banyak yang bangga mengumbar hubungan di luar nikah, bahkan beberapa komunitas secara terbuka mempromosikan gaya hidup bebas. Zina akan menyebar. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan data dari BKKBN menyebutkan banyak pelajar di Indonesia sudah melakukan hubungan intim di usia belasan. Ini bukan hanya masalah sosial, tapi tanda kerusakan akhir zaman. Anak durhaka kepada orang tua. Di antara tanda-tanda kiamat adalah anak menjadi pemarah kepada ibunya, mendekatkan teman dan menjauhkan ayahnya. Hadis riwayat Tabrani. Anak-anak zaman sekarang semakin berani melawan orang tua. Perintah dianggap beban, nasihat dianggap gangguan. Bahkan ada anak yang menggugat orang tua ke pengadilan karena harta. Fenomena ini terjadi di negeri kita dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkannya. Banyaknya perceraian dan retaknya rumah tangga. Angka perceraian di Indonesia terus meningkat tiap tahun. Penyebabnya mulai dari ekonomi, perselingkuhan, hingga hal sepele. Akan datang suatu zaman di mana amanah hilang dan kehidupan rumah tangga retak karena hawa nafsu.
Ketika pernikahan tidak lagi dijaga sebagai ibadah dan perceraian dianggap solusi mudah, maka ini menjadi tanda nyata keretakan umat. Munculnya dukun dan praktik kesyirikan modern. Meski teknologi makin canggih, praktek perdukunan tetap laris. Dari pelet online, santet digital, hingga konsultasi mistik via aplikasi. Fenomena ini marak di Indonesia, bahkan beberapa dukun punya jutaan pengikut di media sosial. Tidak akan terjadi kiamat sampai ada kelompok dari umatku yang menyembah berhala. Hadis riwayat Tirmizi. Kesyirikan bukan hanya bertahan, tapi bertransformasi jadi konten hiburan. Ini bahaya besar. Orang kaya makin tamak, orang miskin makin terpinggirkan. Di akhir zaman, harta hanya berputar di kalangan orang kaya. Hadis riwayat Tabrani. Ketimpangan sosial makin terlihat jelas di Indonesia. Segelintir elit menguasai kekayaan besar, sementara masyarakat kecil tercekik ekonomi. Ketidakadilan sistemik ini juga bagian dari peringatan akhir zaman. Konten sampah dan kemaksiatan viral di media sosial. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube penuh dengan konten-konten tak mendidik, yang bermutu sedikit, tapi yang berisi maksiat dan kelucuan kosong malah viral. Di akhir zaman, manusia hanya berbicara perkara sia-sia, dan yang bodoh dijadikan pemimpin. Dunia maya kini lebih banyak mengajak lalai daripada mengingat Allah. Islam dijadikan komoditas dan gaya hidup kosmetik. Hari ini, agama dijadikan branding. Hijrah bukan lagi jalan taat, tapi gaya hidup estetik. Bisnis Islami menjamur, tapi maknanya kosong dari nilai. Akan datang suatu masa, orang beragama hanya di lisannya, tapi kosong dari hatinya. Hadis riwayat Ahmad. Islam dijadikan label untuk keuntungan dunia, bukan sebagai petunjuk menuju surga. Semua tanda-tanda yang sudah kita bahas bukanlah untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa kita hidup di zaman yang Rasulullah SAW peringatkan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan ikut hanyut atau justru bangkit memperbaiki diri dan keluarga kita? Jangan tunggu kiamat untuk berubah, karena kematian bisa lebih dekat dari yang kita kira. Indonesia adalah negeri yang diberkahi, tapi jika kita sebagai umat Islam tidak kembali kepada ajaran Islam, maka tanda-tanda ini akan jadi awal dari kehancuran. Tanda akhir zaman bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan agar kita kembali ke jalan yang benar. Karena jika bukan sekarang kita berubah, kapan lagi? Bersegeralah kalian melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang gelap. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan share video ini jika menurutmu video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.